warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurlutfia dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 193111134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila, Islam, dan tafsir. Saya akan memberitahu apa sih itu pengertian Pancasila itu sendiri. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno yang berarti 5, dan sila diusulkan oleh ahli bahasa yang berarti dasar. Nah, jadi dapat disimpulkan Pancasila itu sendiri berarti 5 dasar pedoman dan ideologi negara bangsa Indonesia. Kedua, pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yang berarti selamat. Agama Islam mempunyai 5 fondasi paling utama, yaitu yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua, mendirikan sholat, yang ketiga, mengeluarkan zakat, yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, menaik haji bila mampu. Agama Islam mempunyai sifat universal, eternal, dan sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan rahmat bagi umat manusia guna memberi kebahagiaan akhir dunia dan akhirat. Ya, pengertian tafsir. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fasoro yufasiru tafsiran, yang mempunyai arti menjelaskan, memahamkan, dan menerangkan. Sedangkan menurut Al-Zakarshi, tafsir itu sendiri artinya ilmu yang memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna, mengeluarkan hukum, dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki loyalitas dan mengenal akan Sang Pencipta. Karena kan agama menjadi satu pendorong utama seseorang berbuat hal yang positif, sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Shadaqallahul azim. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap saling menghargai satu sama lain. Kita harus bersikap adil tanpa melihat latar belakang seseorang. Dan sila yang kedua ini berkesinambungan dengan agama Islam, yaitu prinsip bermuamalah, yaitu prinsip persamaan derajat sesama manusia. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyya au fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tal'u au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, sebagai warga Indonesia, kita harus menjadi satu. Yang dimaksud satu ialah utuh dan tidak terpecah belah, walaupun memiliki perbedaan suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda. Kita tetap harus bersatu untuk meraih dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sila ini juga berkesinambungan dengan agama Islam, yaitu mengajarkan bahwa persatuan umat ialah suatu keniscayaan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul Azim. selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak dan kewajiban yang sama, sebaiknya kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Karena itu, kita harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini untuk menghargai pendapat orang lain. Musyawarah juga dapat menemukan jalan keluar yang baik dan adil. Dan Islam juga menjelaskan selalu menekankan kepada umatnya jika menyelesaikan suatu permasalahan sebaiknya secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul Azim. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna ini menjelaskan keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki arti tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Selain itu, aturan atau hukuman yang berlaku di Indonesia harus juga berlaku adil. Jika ada yang melanggarnya, harus dikenakan sanksi atau hukuman yang setimpal tanpa membedakan latar belakang seseorang. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Shadaqallahul Azim. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Islam, Pancasila, dan Indonesia merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila menjunjung agama Islam dan memposisikan Islam di tempat yang istimewa dan berpengaruh untuk bangsa Indonesia. Pancasila juga menerangkan hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi, bahwasanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama Islam, melainkan berkesinambungan dengan Islam. Islam diletakkan sebagai pondasi dalam Pancasila dan juga terdapat kesamaan nilai dan prinsip terdapat dalam Pancasila. Nah, sekarang bukan lagi saatnya teriak-teriak untuk mengubah dasar negara Indonesia. Mulailah bersatu, berdampingan, hidup rukun, dan menghargai kebinekaan. Karena sejatinya perbedaan itu keniscayaan, teman-teman. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Dan mohon maaf jika masih banyak yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment.